Hai, bertemu lagi. Kali ini kita akan membahas tentang mikroorganisme. Mikroorganisme merupakan makhluk hidup yang sangat kecil dan pada umumnya bersel satu yang tidak dapat dilihat dengan mata telanjang. Jika ingin melihat mikroorganisme, harus menggunakan mikroskop. Ilmu yang mempelajari mikroorganisme disebut dengan mikrobiologi. Nah, kita sebagai pengolah makanan harus berhati-hati dengan mikroorganisme karena dapat menyebabkan kerusakan dan keracunan pada makanan. Pada umumnya, mikroorganisme ada yang menguntungkan maupun ada yang merugikan. Contohnya, untuk pembuatan anggur, keju, dan lain-lain. Mikroorganisme dapat digolongkan menjadi beberapa bagian. Yang pertama, menurut bentuknya. Ada yang disebut dengan protozoa, yang kedua virus, yang ketiga mikroskopik fungi atau jamur, kapang dan ragi, dan yang terakhir ada bakteri. Sedangkan menurut peranannya dalam kehidupan manusia, yang pertama, mikroorganisme patogen. Mikroorganisme ini sebetulnya dapat menyebabkan penyakit. Yang kedua, spores mikroorganisme. Yang ketiga, ada beneficial mikroorganisme. Beneficial mikroorganisme mempunyai peranan pertama membusukkan sampah organik, yang kedua untuk pembuatan bir anggur keju, yang ketiga menghasilkan antibiotik yang sangat membantu dalam medis. Protozoa. Protozoa merupakan hewan mikroskopik bersel tunggal. Protozoa berasal dari bahasa Yunani yaitu protos. Ciri-ciri umum protozoa: bersel tunggal, hidup sendiri atau berkoloni, hidup saprofit, dapat membentuk kista, memiliki alat untuk bergerak, hidup dengan air. Jenis protozoa: Entamoeba histolytica, Plasmodium, Toxoplasma gondii, Trypanosoma pallidum. Entamoeba penyebab disentri amoeba, Plasmodium penyebab malaria, Toxoplasma penyebab toxoplasmosis, Trypanosoma penyebab penyakit tidur. Virus. Virus tidak dapat dilihat dengan mikroskop dan hanya dapat dilihat dengan bantuan mikroskop elektron. Virus tidak dapat tumbuh jika menempel pada benda mati. Karena tidak adanya bahan makanan, virus hanya tumbuh dan berkembang pada sel yang hidup. Mikroskopis fungi atau jamur dibagi menjadi dua, yaitu kapang dan ragi. Kapang merupakan bersel banyak tetapi tidak memiliki klorofil. Ragi bersel tunggal dan hidup saprofit pada tanaman sebagai bahan makanan. Ragi berkembang secara aseksual yang dikenal dengan istilah budding. Kapang berkembang biak dengan spora yang dihasilkan dari hifa. Spora yang dihasilkan oleh kapang ada dua jenis, yaitu seksual dan aseksual. Hifa merupakan benang-benang atau filamen tipis. Benang-benang dari kapang memiliki warna antara lain merah,
jingga hitam kebiruan abu-abu yang disebabkan oleh spora. Kapang memiliki beberapa manfaat. Di antaranya, sebagai bahan baku kedelai dengan menghasilkan produk tempe, sebagai ampas tahu, bungkil kacang tanah, kedelai, dan bisa menjadi kecap, tauco, maupun oncom. Dapat kita lihat beberapa jenis kapang. Ada yang disebut dengan Rhizopus oryzae, Rhizopus oligosporus, Aspergillus oryzae. Bakteri merupakan salah satu organisme terkecil yang termasuk ke dalam mikroorganisme. Bakteri dapat tersebar di udara, air, tanah, usus hewan, manusia, maupun pada tanaman. Pada umumnya, kita tidak dapat mengetahui bakteri yang terdapat pada makanan. Oleh karena itu, kita harus berhati-hati. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangbiakan mikroorganisme. Yang pertama, makanan. Yang kedua, kelembapan dan tekanan osmotik. Yang ketiga, suhu. 4. Kadar asam dan basa. 5. Oksigen. 6. Waktu. Sekian pembelajaran hari ini. Sampai berjumpa lagi. Sampai bertemu di materi selanjutnya. Selamat belajar.